Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Alid Adi Prayoga dari gelombang kedua Angkatan 45, kelompok 2 dan absen 13. Izinkan saya untuk memaparkan pengalaman belajar saya mengenai materi manajemen aparatur sipil negara. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikut adalah kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Tugas ASN adalah yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan. Hak dan kewajiban PNS adalah sebagai berikut. PNS berhak memperoleh yang pertama gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, hak untuk cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, hak untuk perlindungan. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Dan berikut adalah kewajiban aparatur sipil negara adalah yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, pelaksanaan kebijakan yang dirumuskan pejabat dan pemerintah yang berwenang. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Dan yang keenam adalah menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan. 12 kode etik aparatur sipil negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar aparatur sipil negara dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, yang ke-12 adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai aparatur sipil negara. Dalam manajemen ASN, terdapat yang dinamakan sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, serta warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kesehatan. Sistem merit dalam manajemen ASN adalah sebagai berikut. Bagi organisasi adalah mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Dan bagi ASN itu adalah menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Terakhir adalah mengenai sistem informasi ASN. Yang dimaksud adalah rangkaian informasi dan data mengenai
pegawai aparatur sipil negara yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegritas dengan berbasis teknologi. Dan sistem tersebut diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Demikian pemaparan dari saya mengenai pembelajaran saya tentang manajemen ASN. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.